A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan afiat. Yang dengan nikmat tersebut Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Bulan suci Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia ini, yang mana kehadirannya telah dinanti-nanti dari jauh-jauh hari. Bahkan banyak di antara teman-teman kita mungkin yang kita lihat telah menghitung mundur kedatangan bulan suci Ramadan mulai dari H-100, H-30 dan seterusnya. Lalu kedatangannya pun disambut dengan sukacita, dengan sorak gembira, dengan macam-macam penyambutan yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Mulai dari menggantungkan pernak-pernik Ramadan, ada juga yang menghiasi story WA, IG, dan lain sebagainya macamnya dengan konten-konten bertema Ramadan. Antusiasme ini tidak terjadi begitu saja atau tanpa alasan. Ini dikarenakan bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang mana setiap detik dalam bulan ini adalah saat-saat yang terbuka lebar pintu taubat di dalamnya. Juga setiap saatnya pintu neraka Allah tutup dan Allah buka lebar kesempatan atau jalan menuju masuk ke dalam surganya Allah. Keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan tidak hanya terbatas dalam bulan itu saja. Namun nanti juga ada keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada lagi keistimewaan untuk orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Keistimewaan terbesar dalam bulan suci Ramadan, terkhususnya bagi bulan itu sendiri diantaranya adalah bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Yang mana Al-Quran adalah kita ketahui kitab suci kita sebagai umat muslim yang menjadi petunjuk bagi kita untuk keluar dari kegelapan menuju kebenaran yang terang benderang. Lalu di dalam bulan suci Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini bisa kita bahas keutamaan dan keistimewaannya dalam suatu pembahasan tersendiri dengan panjang lebar. Lalu di sisi lain kita lihat ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang mana pahalanya Allah lipat gandakan melebihi pahala-pahala di waktu-waktu lain. Dan terkhusus bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka mendapatkan keistimewaan dan keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara keistimewaan ini dan yang paling utama adalah sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis beliau, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, diampuni dosanya yang telah berlalu. Bagi kita, seorang hamba yang tidak luput dari dosa-dosa, maka bulan suci Ramadan adalah bulan yang patut atau pantas kita tunggu dan kita rayakan kehadirannya, karena di dalamnya terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan selanjutnya sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, fil jannati baban inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kemuliaan atau keutamaan dan keistimewaan selanjutnya yang didapati oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah Allah jamin masuknya mereka ke dalam surga. Tidak hanya itu saja,
namun Allah juga khususkan satu pintu surga yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja, dan setelah mereka memasuki surga dari pintu tersebut, Allah akan tutup pintu tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaim farhatani, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbahu." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika ia berbuka, selanjutnya kegembiraan ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang berpuasa bertemu dengan Allah di akhirat kelak, dia akan sangat bergembira dengan pahala yang begitu besar Allah berikan kepadanya, ganjaran puasa-puasanya yang telah ia jalani di dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu diantara beberapa keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan, dan keistimewaan dan keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Keistimewaan atau keutamaan tersebut nantinya akan kita lihat atau kita jumpai di hari akhirat atau di hari kiamat nanti. Namun, ada satu kemuliaan dan keutamaan yang bisa kita rasakan di dunia ini dampaknya, atau bisa kita rasakan langsung tatkala kita berpuasa dan masih hidup di dunia ini. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis beliau, "Salasatun la turaddu da'watuhum. Al-imamul adil, as-saim hatta yuftir, wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan selanjutnya doa orang yang terzalimi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, "Lis-shaim inda fitrihi la da'watan la turad." Orang yang berpuasa memiliki satu doa yang tidak akan ditolak ketika ia berbuka. Dalam 2 hadis ini kita bisa pahami bahwa orang yang berpuasa, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak akan ditolak. Artinya orang yang berpuasa, selama ia berpuasa atau tatkala ia berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini teman-teman yang dirahmati Allah, timbul suatu pertanyaan bagi kita semua. Mungkin banyak di antara saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri yang telah berdoa di bulan suci Ramadan ini tatkala berbuka dan tatkala puasa. 1 kali tapi Allah belum kabulkan. Atau ada juga yang telah berdoa 2 kali bahkan. Atau selama Ramadan 1 bulan penuh tapi Allah juga belum kabulkan. Atau bahkan sudah bertahun-tahun, berkali-kali Ramadan, tapi Allah juga belum kabulkan. Lantas, apakah hadis ini hadis yang palsu? Atau di manakah letak kesalahannya? Teman-teman yang dirahmati Allah, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Rasulullah sebutkan dengan dalam hadis ini, jaminan bahwa Allah akan kabulkan. Namun sebelum itu, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar doa ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memenuhi adab-adab dalam berdoa, dan kita selalu memakan makanan yang halal, minum minuman yang halal, dan berpakaian yang halal, ada syarat-syarat lain yang disebutkan oleh para ulama yang mungkin banyak yang diantara kita lalai terhadap syarat tersebut. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah bertaubat atau mensucikan diri dari dosa. Teman-teman dirahmati Allah, boleh jadi yang menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka hendaklah kita sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, membersihkan diri dari dosa-dosa dengan bertobat, menyesali perbuatan kita, lalu beriktikad tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, sebelum berdoa kita hendaklah memulai doa dengan istighfar. Dan momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat sekali untuk kita bertobat, karena begitu lapangnya
pintu taubat yang Allah buka bagi kita di bulan ini. Selanjutnya syarat lain agar doa bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah raddul mazalim, atau menunaikan hak-hak orang yang terzalimi. Boleh jadi teman-teman yang dirahmati Allah, penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Kita sebagai seorang anak misalnya, maka orang tua kita punya hak terhadap kita yang harus kita tunaikan. Lalu kita sebagai suami misalnya, ada hak istri yang harus kita tunaikan. Begitu pula seorang istri terhadap suaminya. Lalu hak kita sesama orang-orang muslim. Dan hak kita sebagai orang yang berhutang misalnya. Jangan sampai hutang kita atau hak orang lain di kita, hak orang lain yang belum kita tunaikan justru menzalimi orang tersebut. Dalam mengembalikan hak-hak orang lain ini mungkin ada dua bentuk kezaliman yang kita lakukan. Di antaranya adalah kezaliman yang bersifat materi misalnya. Maka barang-barang yang misalnya kita ambil tanpa seizin pemilik barang tersebut hendaklah kita kembalikan, atau barang-barang yang rusak hendaklah diganti, atau kerusakan-kerusakan atau kezaliman-kezaliman yang tidak bersifat materi, maka hendaklah kita memohon maaf atau meminta kerelaan dan keridaan dari orang tersebut. Demikian di antara syarat-syarat agar dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti tatkala kita memenuhi syarat-syarat tersebut dan berdoa dengan penuh kekhusyukan dan dengan adab-adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama kita, insyaallah akan Allah kabulkan doa tersebut, li'annallaha sya'nuhu ayyastajib. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, wa taqabbalallahu salihal a'mal, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.